أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون، إخواني sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah tanpa terkecuali seluruhnya yang berhadir dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita di Jumat yang mulia ini, khatib mengajak kepada jamaah seluruhnya agar marilah kita awali hari yang mulia ini, agar marilah kita awali pertemuan kita yang mulia ini dengan senantiasa mengucap kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang masih dan terus Allah berikan kepada setiap diri kita masing-masing hingga sampai saat sekarang ini, nikmat tersebut masih dapat kita rasakan dan kita nikmati. Di antara nikmat tersebut ialah nikmat iman dan Islam yang masih dapat kita rasakan di dalam jiwa dan hati kita. Kemudian nikmat sehat dan kesempatan sehingga dengan mudah Allah menggerakkan hati kita, sehingga dengan mudah Allah menggerakkan, menjalankan kaki kita untuk sampai ke masjid Allah yang mulia ini, guna memenuhi panggilan Allah melalui suara muazzin dalam rangka menunaikan bagian dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah melaksanakan ibadah fardu Jumat yang memang sudah semestinya kita laksanakan setiap pekannya. Maka ini haruslah menjadi bagian yang senantiasa kita syukuri kepada Zat Wajibul Wujud Allah Subhanahu wa taala. Selagi nikmat itu masih Allah berikan, selagi nikmat itu masih Allah titipkan, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang hidup di muka buminya Allah, maka sudah pantaslah dan memang sudah seharusnya lah kita terus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah hadirin sekalian, kapanpun Allah mau, nikmat tersebut bisa saja Allah ambil dari diri kita, bisa saja Allah cabut dari diri kita, hadirin sekalian. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib juga mengajak dan menghimbau kepada seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita basahi lisan kita dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berharap, kita bermohon kepada Allah, semoga kita semuanya termasuk ke dalam umat baginda Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat serta pertolongan beliau di hari kiamat nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban seorang khatib yang harus dia lakukan dalam setiap khutbah Jumatnya adalah senantiasa dia mengajak, senantiasa dia mengingatkan, senantiasa dia menghimbau kepada seluruh jamaah yang berhadir agar marilah senantiasa kita semuanya untuk selalu berusaha dan berupaya sekuat tenaga dan kemampuan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan, melakukan, melaksanakan seluruh apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga dalam artian meninggalkan, menjauhi dan tidak melakukan segala apapun yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan berbekal takwalah insyaallah kita akan memperoleh kebahagiaan pada kehidupan kita di dunia ini hingga sampai tiba masanya nanti kehidupan kita di akhirat, Allah juga akan berikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Inilah yang menjadi harapan dan cita-cita besar kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah ke-62 dengan namanya Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei seluruh orang-orang yang beriman, kata Allah. Hei seluruh orang-orang yang beriman tanpa terkecuali. Panggilannya menggunakan kata alladzina, disebutkan sebanyak 1080 kali di dalam Al-Quran, menunjuk objek tanpa batas, baik itu besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah, sepanjang dirinya punya iman. Diawali dengan kalimat ayyuha, ayyuhnya munadah, haknya tanbih, penguat dan pengingat. Disebutkan sebanyak 150 kali di dalam Al-Quran. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei semua orang-orang yang beriman tanpa terkecuali, aku ingatkan kepada kalian semuanya, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jika sudah tiba ada panggilan untuk menunaikan ibadah solat Jumat, maka respon yang harus dilakukan adalah bergegas untuk segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumus tafsir mengatakan jika ada informasi di dalam Al-Quran, apakah itu berupa suatu perintah ataupun larangan ataupun hanya sekedar informasi saja, namun dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan tersebut sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat perintahnya dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sebelum dilakukan salat dibuka dengan kalimat iman, maka salat adalah menunjukkan tingkat keimanan seorang hamba. Semakin semangat salatnya, semakin menunjukkan imannya kuat. Begitu juga sebaliknya, semakin malas dan berkurang kuantitas dan kualitas salatnya, maka semakin menunjukkan bahwa imannya lemah.
Begitu juga dengan Jumat dibuka dengan kalimat iman sekaligus memberikan kesan tentang tingkat keimanan seorang hamba. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian Jumat yang telah kita tunaikan, dari sekian Jumat yang kita laksanakan sampai detik ini, kita masih diakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak setiap hamba yang tinggal di muka bumi ini bisa mendapatkan panggilan iman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian Jumat yang pernah kita laksanakan, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan yang mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berapa Jumatkah yang telah berhasil kita lalui dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Dalam catatan khatib yang sederhana, seseorang yang sudah baligh dan berusia 20 tahun, setidaknya dia telah menunaikan 650 kali Jumat dalam hidupnya. Jika dia berusia 30 tahun, setidaknya dia telah menunaikan 1150 kali Jumat di dalam hidupnya. Jika dia berusia 40 tahun, maka setidaknya dia telah menunaikan sebanyak 1650 kali Jumat di dalam hidupnya. Dari sekian ratus ribu Jumat yang telah kita tunaikan, dari banyaknya Jumat yang telah kita laksanakan, pertanyaannya hadirin sekalian, berhasilkah Jumat yang telah kita tunaikan itu? Benarkah Jumat yang telah kita tunaikan itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Maka perhatikanlah satu kalimat singkat yang menjadi ukuran keberhasilan Jumat yang kita tunaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam pandangan Al-Qur'an, fas'au ila zikrillah. Jumat yang benar itu kata Allah Subhanahu wa taala bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas semata, datang untuk sekedar duduk mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk bahkan tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan kata Al-Quran. Bukan Jumat yang seperti itu kata Allah yang didambakan. Fas'au ila zikrillah. Setiap pekan, setiap minggunya kita melaksanakan Jumat, ratus dan ribuan kali Jumat yang sudah kita tunaikan. Tujuan utamanya adalah zikrillah, zikrillah, zikrillah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap pekan kita hadir ke masjid-masjid Allah melaksanakan ibadah fardu Jumat. Terkadang kita lalui begitu saja sehingga tidak ada kesan dari setiap Jumat yang kita tunaikan, sehingga tidak ada bekas yang kita tunaikan dari setiap Jumat yang pernah kita laksanakan. Hadirin sekalian, karena kita menganggap ibadah fardu Jumat hanyalah sekadar ibadah pekanan semata, hanyalah sekadar untuk formalitas semata, menghilangkan atau menampakkan pandangan manusia semata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kesan, tidak ada peningkatan dan perubahan dari segi kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadah Jumat yang pernah kita tunaikan. Maka hari ini, di Jumat ini, mari kita introspeksi, kita periksa dari setiap ibadah yang kita lakukan, kita periksa dari setiap ibadah Jumat yang kita laksanakan. Jangan-jangan kita tergolong ke dalam orang-orang yang merugi karena ibadah kita bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dari hari ini jemaah sekalian, mari kita perbaiki di tahun baru ini. Mari kita rubah cara pikir kita dan cara pandang kita, serta mari kita tingkatkan lagi kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiba masanya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memiliki bekal yang cukup untuk dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah Jumat yang pernah kita tunaikan sampai detik ini. Hadirin sekalian, demikian khutbah Jumat yang singkat pada pertemuan kita yang mulia ini. Mudah-mudahan ada ilmu dan ada hikmah yang bisa diambil dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita setelah ini.
هدانا الله وإياكم أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عيدان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلا والوبا والزنا والربا والفحشاء والمنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسأله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. أقيم الصلاة.